Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamzah Muhammad Agil akan menjelaskan empat soal tentang pengendalian kualitas teknik industri semester 5B. Pada awal tahun 1980-an, metode Six Sigma mulai diperkenalkan aplikasi pada perusahaan manufaktur oleh Motorola dan secara bertahap diaplikasikan juga pada sektor bisnis lain seperti perbankan, hotel, rumah sakit, migas, dan sektor lainnya. Soalnya yaitu jelaskan apa yang menjadi fokus dan target Motorola dalam implementasi Six Sigma dan bagaimana hasilnya. Motorola menerapkan Six Sigma untuk meningkatkan kualitas layanan dan Motorola menggunakan statistik tool diramu dengan ilmu manajemen menggunakan financial metric dan sebagai salah satu metrik alat ukur dari quality improvement proses. Six Sigma merupakan strategi inovasi untuk mengurangi pemborosan dengan menghilangkan semua kerusakan di dalam proses termasuk desain, pembuatan, dan transaksi di muka. Hasil akhir yang dicapai adalah kepuasan konsumen dan keuntungan organisasi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dan hasilnya sangat signifikan dan meningkat pesat pada saat itu. Untuk soal yang nomor dua, yaitu dalam implementasi Six Sigma, terdapat pedoman yang dijadikan acuan, yakni 5 fase dalam upaya menyelesaikan proyek untuk mencapai level Six Sigma yang ditargetkan. Sebutkan dan jelaskan 5 fase yang dimaksud. Yang pertama, tahap define. Ada tahap pertama yang dalam metode peningkatan kualitas Six Sigma. Pada tahap ini didefinisikan masalah yang terjadi di perusahaan dan berguna untuk mengidentifikasi tahapan proses pembuatan produk untuk mengidentifikasi CTQ pada produk, yaitu critical to quality. Yang kedua, tahap measure atau tahap pengukuran adalah tahap kedua untuk metode peningkatan kualitas Six Sigma. Dalam tahap ini ditentukan nilai DPMO atau defect per million opportunity. Yang ketiga, tahap analyze, yaitu tahap analisis, merupakan tahap ketiga dalam metode peningkatan kualitas Six Sigma. Di tahap ini dilakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian. Yang selanjutnya yaitu tahap perbaikan atau improve, merupakan tahap keempat dalam metode peningkatan kualitas Six Sigma. Setelah sumber-sumber dan akar penyebab dari masalah teridentifikasi, maka perlu dilakukan penetapan rencana tindakan atau planning untuk melaksanakan peningkatan kualitas. Yang terakhir yaitu tahap pengendalian atau kontrol, merupakan tahap operasional terakhir dalam peningkatan kualitas Six Sigma. Dan hasil yang didapatkan dari nilai DPMO dan nilai Sigma dari hasil perbaikan yang kemudian perbaikan tersebut dilakukan dan dikendalikan oleh pihak perusahaan. Soal yang ketiga yaitu kualitas suatu perusahaan tidak hanya tergambarkan melalui hasil produk yang berkualitas saja, tetapi justru produk yang berkualitas itu merupakan iuran atau hasil dari manajemen perusahaan yang berkualitas. Sebutkan dan jelaskan minimal 5 standar kualitas yang menjadi rujukan perusahaan sektor makanan dan minuman dalam menjamin kualitas produk atau manajemen perusahaannya. Yang pertama ada warna, yaitu harus dikombinasikan sedemikian rupa supaya tidak terlihat pucat atau warnanya tidak serasi. Yang kedua, penampilan, yaitu makanan harus dilihat saat berada di piring atau di kemasan, di mana hal tersebut adalah suatu faktor penting kesegaran dan kebersihan dari makanan yang disajikan. Yang ketiga adalah porsi. Dalam setiap penyajian makanan sudah ditentukan porsi standarnya yang disebut standar portion size atau standar portion size didefinikan sebagai kuantitas item yang harus disajikan setiap kali item tersebut dipesan. Yang keempat ada bentuk makanan. Memainkan peran penting dan hanya dalam daya trik mata. Bentuk makannya menarik bisa diperoleh lewat cara pemotongan bahan yang bervariasi.
Yang terakhir ada tekstur, ada banyak hal macam tekstur makanan yaitu harus halus atau tidak, keras atau lembut, cair atau padat. Yang terakhir yaitu industri skala kecil menengah juga memiliki kewajiban untuk menerapkan standar untuk menjamin kualitas perusahaannya minimal dengan menerapkan GMP atau Good Manufacturing Practice. Jelaskan langkah-langkah penerapan GMP bagi industri makanan-makanan atau minuman skala kecil menengah. Yang pertama ada lingkungan sarana pengelolaan dan lokasi. Lingkungan sarana pengelolaan harus terawat dengan baik serta bersih dari sampah. Yang kedua ada bangunan dan fasilitas unit usaha. Bangunan tempat pengelolaan harus didesain sesuai dengan alur prosesnya, lebih baik bila cukup luas agar bisa dibersihkan secara intensif. Dan untuk fasilitas yang diperlukan adalah penerangan yang cukup, ventilasi yang memadai untuk memasukkan udara segar, dan tempat pencucian tangan yang dilengkapi sabun serta pengering tangan. Selanjutnya ada peralatan pengelolaan. Sangat dianjurkan menggunakan alat-alat yang terbuat dari bahan-bahan non-toksik atau tidak beracun. Selanjutnya ada fasilitas dan kegiatan sanitasi. Sanitasi dibutuhkan untuk menjamin kebersihan baik peralatan yang kontak langsung dengan produk, ruang pengelolaan, serta ruangan lainnya. Yang selanjutnya ada sistem pengendalian hama. Dalam pengendalian hama dapat dilakukan pencegahan dengan sanitasi yang berkelanjutan dan pengawasan atas barang atau bahan yang masuk dan penerapan atau praktek higienis yang baik. Sementara pencegahannya, hama dapat penutup lubang dan saluran tempat hama masuk, memasang kawat kasa di jendela dan ventilasi, serta mencegah hewan berkeliaran di lokasi unit usaha. Selanjutnya ada kebersihan karyawan. Karyawan juga sebaiknya dipastikan kebersihan dan kesehatannya dengan pemeriksaan rutin, berikan juga pelatihan higienis bagi karyawan, diikuti peraturan yang lengkap dan petunjuk peringatan larangan. Selanjutnya ada pengendalian proses dalam pengelolaan penggunaan dengan GMP. Harus ada proses pengendalian yang dibagi 3 tahap. Pertama, pengendalian praproduksi, pengendalian saat proses, dan saat di akhir produksi. Selanjutnya ada manajemen pengawasan. Yang butuh pengawasan adalah jalan proses produksinya, pencegahan terhadap penyimpangan yang menurunkan mutu dan keamanan produk. Yang terakhir ada pencatatan dan dokumentasi. Catatan berisi proses pengolahan termasuk tanggal produksi dan kadaluarsa. Dengan itu, dokumen yang baik akan meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.